yang terdiri dari sumber atau komunikator, kemudian pesan atau informasi, kemudian melalui media atau channel, kemudian kepada khalayak atau sasaran, ada feedbacknya, itu sudah diterangkan, dijelaskan dengan bagus. Nah, cuma ini adik-adik, jadi yang menjawab nih tugasnya secara umum udah betul, tapi gini, kita hanya menjawab apa yang ditanyakan. Jadi, sebutkan, jelaskan kelima unsur, ya sudah, jelaskan aja kelima. Jadi tidak usah terlalu banyak gitu, karena memang gini, untuk baca suatu pengayaan bisa adik-adik melakukan browsing di internet ya, browsing di Mbah Google itu semuanya ada, di Wikipedia juga semuanya ada dan semua terupdate. Nah, tapi tidak perlu kita langsung plok-plok itu di Kopas taruh di pekerjaan, jangan. Justru saya ingin adik-adik, kan adik baca dulu dari yang ambil dari Google atau dari internet sumber yang lain. Nah, itu bagus. Berarti adik punya pengayaan, punya perbandingan apa yang ada di materi modul dengan apa yang ada di internet, sumber dari internet. Nah, setelah itu adik-adik menjelaskanlah dengan bahasanya sendiri gitu ya. Jadi membaca di internet itu bagus untuk tambah pengayaan pengetahuan kita. Tapi adik-adik sebaiknya membaca, menguraikan, menjelaskan jawaban ini dengan kalimatnya sendiri. Jadi sumber adalah seorang ini yang menyampaikan pesan gini-gini. Tidak perlu banyak-banyak. Jadi misalkan ada 5 aspek ya, satu aspek, satu elemen tadi misalkan komunikator atau sumber. Ya paling 2-3 kalimat sudah cukup. Nah, kalau 5 ya udah diterangkan per poin-poin. Kemudian jelaskan jika diminta menyampaikan suatu informasi atau pesan tentang pencegahan COVID-19 ke kelompok masyarakat tertentu, misalkan audiensnya itu kelompoknya itu kelompok ibu-ibu PKK, kelompok Karang Taruna, atau kelompok IRT, atau mungkin kelompok teman-teman yang bekerja di sana, itu boleh, siapapun boleh. Nah, cuma harus tadi dijelaskan satu. Nah, itu juga tidak perlu banyak-banyak. Jadi di sini saya adalah sebagai komunikatornya, udah komunikator saya, karena saya sudah menguasai, mempunyai sumber atau mempunyai informasi, mempunyai pengetahuan tentang pencegahan COVID-19. Kemudian pesannya adalah tentang pencegahan ini. Jadi per poin-poin gitu saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Jadi gini, tidak berarti misalkan menjawab dengan semakin banyaknya halaman, semakin nilainya bagus, itu tidak. Yang penting menjawab apa yang ditanyakan. Jadi 5 unsur sebutkan saja. Jadi ini jawabannya teman-teman bervariasi. Prinsipnya saya tahu betul, sudah memahami karena 5 unsur sudah dijawab dengan bagus. Kemudian diminta ini memberikan contoh jika menyampaikan pencegahan COVID, siapakah kelima unsur tersebut juga sudah menjelaskan. Tapi tadi ada yang sampai panjang banget, jadi yang ditanyakan disampaikan di situ. Nah, itu tidak perlu, karena nanti ini berlatih penulis seperti ini untuk nanti jika semester 7. Nanti kan ada ikut TAP ya, tugas akhir program. Nah, itu juga seperti itu. Tidak perlu banyak-banyak, tapi menjawab apa yang ditanyakan. Jadi, dari kemarin yang jawaban yang disampaikan ke saya, bervariasi sekali dari 10 teman-teman yang menjawab itu. Ada yang menjawabnya tadi memang tepat yang ditanyakan. 5 nyebutin 5, dijelaskan sedikit per unsur elemen dengan 2-3 kalimat, kemudian contohnya udah dijelaskan juga sumber siapa, poin-poin seperti itu. Nah, saya suka dan tepat jawaban seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu banyak ngambil di banyak itu bagus, tapi hanya untuk bacaan, untuk tambah pengetahuan. Tapi untuk dimasukkan ke sini dengan kalimat bahasa sendiri. Jadi adik-adik terbiasa menyampaikan apa yang difahami dengan kalimatnya sendiri, itu kan lebih bagus. Ya. Jadi evaluasi saya dari tugas 1 itu intinya prinsipnya adik-adik sudah menjawab dengan betul, cuma variasi jawabannya sangat bervariasi sekali. Ada yang komplit sampai tidak ditanya kamu dijawab, sangat-sangat komplit. Nah, itu bukan Ibu justru ditanya kamu dijawab, itu menambah. Nah, bukan tidak tepat juga gitu, karena misalkan ditanya kamu mau kemana, mau ke pasar, ke pasar adalah ini dijual. Nah, itu kan tidak perlu gitu. Jadi dijawab apa yang ditanyakan saja, ya. Itu nanti untuk menjawab tugas berikutnya, tugas 2 dari kirim ya, nanti saya evaluasi minggu depan. Nah, sama nanti tugas ketiga usahakan tadi menjawab apa yang ditanyakan, terus dengan kalimat mungkin 2-3 kalimat, kecuali memang diminta analisislah. Nah, itu berikan contoh. Nah, itu kan memang harus dengan kalimat yang agak panjang. Tapi kalau cuma
sebutkan jelaskan kelima unsur, kemudian jika Anda diminta menjadi menyampaikan pesan suatu peristiwa, siapa saja. Nah, itu juga dijawabnya itu aja, jangan yang lain-lain, ya. Paham ya adik-adik ya? Ya, Paham Bu. ya cara menjawab ya? Paham. Oke, ya. Ya, baik. Oke, ini ulasan saya dari tugas 1 yang sudah disampaikan adik-adik. Nah, sekarang acara kegiatan kedua adalah tentang presentasi dari tugas dari Ibu minggu yang lalu ya, tentang ada 3 kegiatan belajar di modul 7, itu tentang komunikasi antar manusia atau personal communication, kemudian tentang komunikasi organisasi, dan tentang komunikasi massa. Nah, kemarin sudah pembagian tugas ya dari Mas Adik. Mas Adik ada nggak ini ya? Mas Adik belum ada ya? Nggak apa-apa. Atau sudah ada ya? Oh, belum ya. Nggak apa-apa, mungkin bisa di-handle yang lain ya. Baik, ini siapa yang sudah siap presentasi? Assalamualaikum, Bu. Bisa saya dulu, Bu? Saya, Oke, Bu. bisa tunjuk tangan dulu mungkin, biar nanti Saya, juga. Bu. Oh, Raisen, mana Raisen? Oke, Mbak Fitri ya. Iya, Bu, Fitri udah soalnya siap? saya bentar lagi nggak bisa, Bu. Sekarang bisa. Oke, kita itu aja. Kalau memang lagi nggak bisa, sekarang bisa kita prioritaskan yang seperti itu. Kita saling memahami lah kegiatan teman-teman di sana ya. Oke, Mbak Fitri, silakan Saya menyampaikan. di jalan ya, Bu, jadi nggak bukanya nggak lewat laptop. Jadi Nggak linknya apa-apa. PT-nya saya sudah share ke Lita. Coba Ya. sama Lita dibukain dulu itunya. Boleh, PPT-nya. ya. Boleh di-share Mbak Lita. Ya, saling ini. Ini teman-teman kan satu kelompok ya, saling membantu, saling mensupport biar nilainya bagus semua, kemampuan pengetahuan juga bagus semua ya. Dan itu juga nilai pas ujian evaluasi juga berhasil semua. Ya, di Mbak Lita dibantu Mbak Fitri ya. Oke. Sambil kita tunggu ya. Litanya sudah ada nggak? Ada kok ini, ada. Di sini ada, cuma bisa respon enggak? Mbak Lita, bisa respon? Apa saya aduh, saya di laptop, Bu, PPT-nya. Kenapa? Oh, PPT-nya di laptop kayak gitu. Iya, saya di jalan, Bu, pakai HP. Oke. Tadi saya Atau SMS Lita. Oke. Bawa HP, bawa HP. Iya, pakai HP saya, Bu, nggak pakai laptop. Udah, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa di-share, dibacain saja, Mbak. Sambil nunggu Mbak Lita mengoperate, jika mungkin nanti sambil jalan biar Mbak Lita mengoperate, tapi misalkan tidak bisa, itu aja. Pakai HP kan bisa dibuka juga PowerPoint-nya ya. Dibacakan aja nggak apa-apa. Oh, itu ada itu. Oh, udah muncul tuh Mbak, itu. Ya, silakan Mbak Dede. Ya. Awal dulu nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Mas Waalaikumsalam. Ya. Di sini hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan pengantar ilmu komunikasi modul 7 bagian 2. Iya. Timnya dengan siapa, Mbak? Mbak Lita. Oke, Mbak Lita. Oke. Silakan, Mbak. Ya. Oke. Saya akan menjelaskan di sini tentang komunikasi antar manusia. Bukan ini, Dendeng. Yang satunya. Yang anggota itu yang PPT yang satunya lagi deh. Yang ini yang salah. Kita ke bagian yang komunikasi antar anggota kelompok.
Bentar Bu, soalnya saya kemarin bikin PPT-nya 2, kirain saya nggak dibagi Bu itunya. Oke, ya nggak apa-apa. Ini aja apa namanya sambil kita tunggu mengoperate komputernya apa PowerPoint yang betul dibuat ya. Kita tunggu nggak apa-apa, santai aja ya. Oh, Tisha. Sambil saya absen, ini berdasarkan partisipan yang datang, siapa Mbak Nur Siyahmah? Nggak ada ya? Nggak hadir, Kalau saya dulu, Mbak Bu. Nur Siamah. Bisa, Bu. Gimana? Halo? Mbak Nur Saya Siamah dulu, Bu. nggak hadir. Enggak, saya absen aja. Saya mengabsen aja. Kelompok 1, Bu. Saya dulu. Bisa, Bu. Ini Mbak, siapa namanya? Lela. Yang Lela. duluan masuk tadi Mbak Lela. Sorry, Iya. bukan. Yang sama timnya Mbak Lita siapa tadi? Saya Bu. Oh. Nah, itu dulu yang timnya Mbak Lita berdua yang dioperate dibantu Mbak Lita itu dulu, baru yang kedua ya. Oke, ini yang yang ada 2 yang tidak kelihatan di daftar hadir ini ya, Mas Hari Mimawan sama Mbak Nur Siyahmah emang belum kelihatan ya? Mbak Nur Siamah nggak bisa hadir, Bu. Oke, kalau Mas Hari belum kelihatan juga ya? Mas Hari nggak Masuk. tahu. Kerja Nggak kali bisa. Mas Hari. Oke, jadi 2 emang yang belum bisa ya. Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Silahkan Mbak Fitri ya. Mbak Fitri dulu. Apa mau yang lain dulu saja Bu? Aduh. Gimana? Apa yang mau lain saja Saya dulu dulu satu nggak orang? apa-apa. Iya, Nah, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Ini yang mungkin waktunya longgar, mungkin bisa. Ini yang Lela dulu, Bu. Kelompok 1 boleh, Bu. Oke, Mbak Fitri gimana? Mbak Lela dulu Ya udah boleh? nggak apa-apa Bu. Mereka Oke. dulu aja Bu, Iya. nanti sambung ke Boleh, saya. boleh, Terima kasih, Mbak Mbak Lela, ya. Fitri. Ya dikompromikan Oke, aja oke, berdua, oke. dikompromikan bertim ini siapa yang udah siap. Kita fleksibel karena saya paham kesibukan adik-adik di sana ya. Silakan Mbak Lela dulu. Enggak, silakan Mbak Lela Iya, Bu. presentasi ya. Oke. Timnya Iya, sama saya siapa, Mbak? dari kelompok Mbak Lela Suginasi, Bu. Timnya sama? Kelompok 1 sama Mas Hari. Mas Harinya lagi kerja kali ya, Bu, ya? Nggak bisa hadir. Nggak apa-apa diwakili ya sama Mas Hari Iya. ya. Oke, Mbak, silakan. Iya, mau bahas komunikasi antar manusia, kegiatan belajar 1, modul 7. Hubungan antar manusia merupakan hal yang mustahil dihindari. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat diukur dari interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial sangat erat kaitannya dengan proses komunikasi manusia. Interaksi seseorang dengan orang lain tidak akan berjalan lancar tanpa didukung oleh cara komunikasi di antara orang-orang yang terlibat dalam interaksi tersebut. Definisi, bentuk, Mbak Lela, dan dimensinya. Mbak Lela bisa Ya. diitukan videonya? PowerPoint-nya nggak ada ya? Oh, ini udah kirim ke WA PowerPoint-nya, coba dibuka bisa nggak, Bu? Soalnya saya pakai HP ini, kalau pakai laptop itu nggak bisa dibuka videonya. Yang membuka siapa kan harus itu ya dikompromikan, tidak bisa. Yang buka boleh Ibu, bisa nggak, Bu? Udah kirim ke WA. Kalau saya udah terbiasa pakai PowerPoint, nggak bisa saya, harus teman satu tim, tapi bisa teman yang di sini. Tapi kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, dibacakan aja nggak apa-apa. Tapi videonya dinyalakan. Jadi begini Mbak, buka. Iya. Bentar dulu. Ini soalnya nggak pakai ini, Bu, nggak pakai laptop, pakai HP.
Halo Bu, kedenger nggak Ya, Bu? halo. Ya, gini Mbak, saya kalau saya terbiasa PowerPoint jadi nggak masalah. Nah, ini justru saya pengen adik-adik mengoperate PowerPoint udah biasa, tapi karena tadi tidak bawa laptop, nggak apa-apa, pakai HP. Yang videonya di-on-kan saja, dah dibacakan saja poin-poin di kegiatan belajar yang akan disampaikan. Silahkan Mbak. Ya, Iya Bu. ya. Komunikasi atau interpersonal communication atau dikenal pula sebagai komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang terjadi di antara manusia atau antara individu satu dan lainnya. Bentuk komunikasi ini umumnya terjadi dalam setting privat dan melibatkan pertemuan tatap muka secara langsung. Dapat dikatakan komunikasi antar manusia merupakan bentuk komunikasi yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memasuki lingkungan baru, mau tidak mau kita harus berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya agar dapat berteman dengan mereka dan dapat diterima menjadi bagian dalam lingkungan tersebut. Komunikasi antar manusia berperan penting dalam menyeimbangkan dinamika relasi ini. Ketika kita berada dalam lingkungan baru, kita perlu berkomunikasi dengan orang lain agar diterima dalam lingkungan tersebut. Ketika kita sudah diterima dalam lingkungan tersebut, kita tetap perlu berkomunikasi untuk menjaga relasi dengan orang-orang yang terlibat. Secara umum, komunikasi antar manusia merupakan proses kita berkomunikasi lain. Ciri-ciri komunikasi interpersonal antara lain bersifat spontan dan kerap terjadi secara kebetulan, tidak memiliki identitas keanggotaan yang jelas, dan sering pula terjadi sebagai sebuah aktivitas yang sambil lalu. Namun terdapat bentuk khusus dari komunikasi antar manusia yaitu komunikasi diadik atau diadik communication. Komunikasi diadik merupakan bentuk komunikasi antar manusia yang melibatkan hanya dua orang partisipan saja dan terdapat kedekatan emosional di antara keduanya. Ciri-ciri komunikasi diadik adalah para partisipan komunikasi berada dalam jarak yang dekat, serta mereka saling mengirimkan dan menerima pesan baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal secara spontan dan simultan. Hubungan yang bersifat diadik misalnya ditunjukkan oleh pasangan suami istri, pasangan kekasih, atau dua sahabat dekat. Titik kedekatan emosional yang ada dalam relasi mereka mendorong adanya perbedaan komunikasi yang terjadi jika dibandingkan dengan proses komunikasinya dengan orang lain yang tidak memiliki kedekatan emosional serupa. Perbedaan yang terjadi merupakan perbedaan yang ada dalam dimensi isi dan hubungan di antara partisipan komunikasi. Dimensi ini berada dalam level konten pesan yang disampaikan, sedangkan dimensi hubungan berada dalam level relasional di antara partisipan komunikasi. Untuk membedakan dimensi isi dan hubungan dalam proses komunikasi ekonomi, soalnya dicontohkan melalui contoh berikut. Seorang dosen akan mengakhiri kuliah dan meminta salah seorang mahasiswanya untuk membantu membawakan tumpukan kertas berisi tugas-tugas yang dikumpulkan oleh para mahasiswanya. Hubungan dalam interaksi sosial antar manusia dapat terjadi dalam bentuk yang simetris dan komplementer. Hubungan yang simetris adalah hubungan yang setara dengan dan seolah saling mencerminkan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat. Ketika seseorang melakukan sesuatu, maka orang lain akan melakukan hal yang sama pula. Selain hubungan yang berbentuk simetris, hubungan antar manusia juga dapat terjadi dalam bentuk komplementer. Hubungan yang komplementer adalah hubungan yang tidak setara dan saling melengkapi.
Berbeda dengan hubungan simetris yang menekankan pada minimalisasi perbedaan, hubungan komplementer justru syarat akan perbedaan perilaku antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Contoh hubungan komplementer dapat dilihat pada hubungan antara atasan dan bawahan, guru dan murid, atau dosen dan mahasiswanya. Hubungan simetris dan komplementer merupakan hubungan yang lazim terjadi dalam komunikasi antar manusia. Komunikasi antar manusia yang kerap terjadi secara langsung atau tatap muka memungkinkan komunikator untuk menggunakan panca inderanya dengan maksimal ketika berkomunikasi. Komunikasi interpersonal sangat potensial untuk melakukan fungsi persuasif karena selain memungkinkan seseorang untuk menggunakan kelima inderanya, komunikasi yang terjadi secara tatap muka ini dapat membuat seseorang merasa lebih akrab dengan orang lain. Salah satu cara untuk menjelaskan kesadaran diri seseorang dapat dilihat melalui jendela johari atau johari window. Di jendela johari terdiri dari 4 ruang yang menampilkan diri atau sel secara berbeda, yaitu daerah terbuka atau open cell, daerah buta atau blind cell, daerah gelap atau unknown cell, daerah tertutup atau hidden cell. Daerah terbuka merupakan daerah yang berisi berbagai informasi yang diketahui oleh diri kita dan orang lain. Bentuk informasinya sendiri dapat beragam meski didominasi oleh informasi yang bersifat umum seperti nama, usia, jenis kelamin, agama, atau latar belakang pendidikan. Daerah buta berisi informasi tentang diri kita yang tidak diketahui oleh diri kita namun diketahui oleh orang lain. Bentuk-bentuk informasi di daerah buta ini umumnya berupa kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadari namun disadari oleh orang lain. Daerah gelap berisi informasi tentang diri kita yang tidak diketahui oleh diri kita dan orang lain. Informasi yang ada di daerah gelap cenderung berada di alam bawah sadar dan diperlakukan perlakuan atau treatment atau kondisi-kondisi tertentu untuk dapat mengungkapkannya. Sedangkan yang terakhir, daerah tertutup berisi informasi tentang diri sendiri dan orang lain yang kita ketahui, namun tidak diketahui oleh orang lain. Informasi yang ada di daerah tertutup ini cenderung bersifat rahasia sehingga tidak disampaikan kepada orang lain. Udah, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Lela. Iya, makasih, Kita Bu. berikan Mas applause Harinya dulu. nggak bisa hadir, Bu. Iya, karena masuk kerja ya. Iya. Oke, nggak apa-apa Iya. Mbak, Anda sudah membantu. Makasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. baik. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, bisa di-mute videonya Mbak, karena udah selesai presentasi ya. Baik, teman-teman, kita berikan applause dulu untuk Mbak Lela yang sudah menjadi volunteer pertama nih untuk presentasi tentang komunikasi personal atau komunikasi antar manusia ya. Kita berikan applause untuk Mbak Lela. Ya, terima kasih ya. Jadi Mbak Lela itu presentasinya tadi bagus. Sebenarnya lebih lengkap kalau pakai PowerPoint ya udah dibuat, tapi karena tidak di-share di sini nggak apa-apa. Tapi konten isi yang telah disampaikan tadi memang udah mencerminkan apa yang ada di modul. Nah, ingin saya evaluasi sedikit ya. Jadi tadi Mbak komunikasi yang dua arah itu bacanya diadik, jangan diadik tapi diadik, dari pakai Y sengau di tengahnya. Jadi komunikasi diadik bacanya seperti itu. Kemudian di komunikasi yang di personal itu kita ada model johari window. Nah, itu kan dibagi menjadi 4. Nah, itu model open, blind, hidden dan unknown. Jadi unknown, K-nya itu dihilangkan bacanya. Jadi unknown. Jadi 4 model pembacaannya harus benar karena itu memang dari konsep dari bahasa Inggris ya, dan itu sudah merupakan konsep yang sangat mendasar di komunikasi. Jadi harus benar pengucapannya ya. Jadi diadik itu satu kata,
diadik ada Y sedikit di tengahnya, bacanya diadik itu dua arah. Di kan dua ya, dikotil, nah itu kan dua arah. Di itu dua, jadi ada dua. Jadi diadik juga seperti itu, komunikasi kelompok ada dua orang. Nah, bacanya diadik sama yang tadi model Johari Windo tadi ada model yang apa namanya unknown bacanya ya, unknown kan-nya agak diilangin jadi unknown, jangan sampai salah bacanya ya untuk yang nanti yang berikutnya teman-teman. Baik Mbak Lela, bagus sudah menyampaikan presentasinya. Nah selanjutnya apa namanya yang kedua ya, presenter yang kedua ya Mbak Fitri. Sudah siapkah Mbak Fitri? Sama Mbak Lita ya? Ya. Iya. Bisa di-share ya Mbak Lita atau Mbak Fitri bisa di-share Mbak Lita yang mengoperate ya. Mbak Lita bisa di-share PowerPoint-nya. Oke, videonya dinyalakan ya. Silakan yang mau presentasi, yang mau mau presenter jadi presenternya nih, Mbak Lela, Mbak Fitri atau Mbak Lita silakan. Saya mute punya saya ya. Masih mute itu Mbak Lita itunya. Yang menyampaikan Mbak Fitri atau Mbak? Saya Bu. Saya minta Oke. Mbak Lita buat main PPT. Oke, Mbak Fitri yang presenternya. Oke, silahkan Mbak ya. Nah, belum muncul itunya, kita tunggu aja nggak apa-apa ya. Untuk yang membacakan atau sebagai presenter, videonya bisa dinyalakan ya. Saya lagi di jalan Bu, nggak pakai kerudung. Oke. Oh gitu, ya oke. Saya buka aja nggak apa-apa Bu. Oh ya udah, kalau gitu dibacakan nggak apa-apa, disampaikan saja. Tapi ini apa videonya bisa di on kan ya? Oke. Iya. Ya. Udah ya? Udah nyala itu Mbak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan pengantar ilmu komunikasi modul 7 bagian 2. Next. Next. Di bagian 2 kita menjelaskan tentang komunikasi antar kelompok atau anggota. Definisi dan syaratnya. 1, mengacu kepada prasyarat tersebut. Ini yang nomor 1 ya? Mengacu kepada prasyarat, maka dalam sebuah kelompok rasa kebersamaan sangatlah penting. Komunikasi kelompok berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Komunikasi kelompok tidak akan berjalan dengan lancar jika hanya didominasi oleh beberapa anggota saja. Next. Klasifikasi tipe kelompok, ada kelompok primer dan ada kelompok sekunder. 1. Kelompok primer merupakan kelompok yang terbentuk dengan dilandasi dengan hubungan emosional, personal, dan keakraban di antara anggota kelompok, keluarga atau sahabat. Lalu kelompok sekunder merupakan kelompok yang terbentuk tanpa dilandasi oleh hubungan emosional yang akrab atau kedekatan personal yang ditunjukkan dalam kelompok primer, seperti organisasi massal dan lain-lain. Next. Dua, kelompok keanggotaan dan rujukan. Tipe kelompok yang ada di sekitar kita. Kelompok anggotanya adalah kelompok yang para anggotanya secara fisik dan administratif tercatat sebagai anggota dalam kelompok tersebut. Kelompok rujukan adalah kelompok yang menjadi ngilang. Layarnya ngilang, Neng.
Bentar, ada gangguan teknis. Oke. Ya, nggak apa-apa, tunggu aja ya. Iya, maaf ya Bu. Apa namanya belajar nggak apa-apa Mbak. Ini kan jadi semakin banyak jam terbangnya semakin lancar. Ya, nggak apa-apa sambil jalan ya. Coba lihat. Oh, how? Ya, bentar ya Teh. Mulai berbagi nih. Udah kelihatan belum? Belum muncul. Ya. Halo? Tapi belum muncul ya? Iya. Iya nih. Halo, ya belum muncul Mbak. Atau dibacakan, atau ganti Mbak Lita yang melanjutkan presentasinya, ya. boleh mana yang bisa. Ngelanjutinnya ya Bu ya, saya lagi di jalan soalnya. Boleh, Mbak Lita yang lanjutin nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu. Lebih stay kayaknya ya, udah karena di tempat. Boleh dilanjutin. Ini lagi loading Bu. Oke, ya nggak apa-apa, ditunggu Mbak. Lanjutin ya. Iya, boleh Mbak Lita yang lanjutin ya. Oke, ya. Ibu. Baik. Tadi sampai yang anggota primer dan sekunder itu nih. Itu lagi berbagi layar soalnya. Halo. Iya. Dengar ya. Suaranya tutup. Kita masuk ke bagian klasifikasi tipe kelompok. Yang pertama yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang terbentuk dengan dilandasi oleh hubungan emosional, personal, dan keakraban di antara anggota kelompok. Misalnya antara keluarga dan sahabat. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang terbentuk tanpa dilandasi oleh hubungan emosional yang akrab atau kedekatan personal yang ditunjukkan dalam kelompok primer. Contohnya yaitu organisasi massa dan lain-lain. Untuk kelompok keanggotaan dan rujukan, tipe kelompok yang ada di sekitar kita yaitu kelompok keanggotaan adalah kelompok yang para anggotanya secara fisik dan administratif tercatat sebagai anggota dalam kelompok tersebut. Kelompok rujukan adalah kelompok yang menjadi rujukan bagi diri kita untuk menilai diri sendiri dan membentuk sikap kita. Selanjutnya yaitu 3 fungsi penting kelompok rujukan. Fungsi penting yang pertama yaitu komparatif, yaitu fungsi perbandingan untuk membandingkan sikap kita. Fungsi normatif yaitu sebagai paduan kita untuk berperilaku. Sedangkan fungsi perspektif adalah berkaitan dengan sudut pandang kelompok rujukan tersebut terhadap sebuah isu. Yang ketiga adalah
in-group dan out-group. In-group atau kelompok kita dan out-group adalah kelompok orang lain. Cenderung untuk lebih tertutup kepada orang-orang yang termasuk dalam out-group. Yang keempat yaitu kelompok deskriptif dan preskriptif. Yaitu kelompok deskriptif merupakan kelompok yang proses pembentukannya terjadi secara alamiah. Kelompok preskriptif adalah kelompok yang menempuh berbagai langkah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kelompok deskriptif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kelompok tugas, terbentuk karena adanya sebuah permasalahan yang harus dipecahkan bersama. Sedangkan kelompok pertemuan yaitu kelompok yang menekankan diri setiap anggota sebagai pusat acara atau kegiatan. Kelompok penyadar yaitu kelompok yang bersifat terapis dan terbentuk untuk mengubah aspek-aspek tertentu dari seseorang. Masuk ke bagian pengaruh kelompok, yaitu pengaruh konformitas, perubahan perilaku, sudut pandang, atau kepercayaan sesuai dengan norma kelompok akibat adanya tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fasilitas sosial, adanya kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena pengasuh kelompok. Polarisasi menunjukkan adanya perubahan posisi seseorang ke arah yang lebih ekstrim. Untuk komunikasi organisasi, yaitu organisasi dapat diartikan sebuah sistem yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan melalui adanya pembagian tugas yang terstruktur. Organisasi lebih terstruktur dan formal dibandingkan dengan kelompok. Ada 2 dimensi komunikasi organisasi, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yaitu berbentuk horizontal dan vertikal, sedangkan empat pendekatan yang mampu menyelisik kinerja organisasi dan menganalisis peran komunikasi organisasi. Yaitu yang pertama ada pendekatan ilmiah, pendekatan hubungan interpersonal, pendekatan sistem, dan pendekatan kultural. Kita bahas pendekatan ilmiah yang pertama, yaitu metode-metode ilmiah yang perlu digunakan untuk meningkatkan perform dan produktivitas sebuah organisasi. Sedangkan pendekatan hubungan internasional yaitu menganggap bahwa kepuasan kerja anggota kelompok berbanding lurus dengan produktivitas kerjanya. Pendekatan sistem yaitu melihat bahwa organisasi merupakan sistem yang terdiri dari berbagai bagian dan setiap bagian saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Dan yang terakhir pendekatan kultural yaitu mengkaji organisasi berkaitan dengan aspek perilaku, nilai, dan tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi dan struktur jaringan komunikasi dalam organisasi. Fungsi yang pertama yaitu ada fungsi informatif. Komunikasi organisasi sebagai penyalur informasi. Dan yang kedua ada fungsi regulatif yang berkaitan dengan aturan yang berlaku di dalam organisasi. Dibagi menjadi aspek person dan pesan. Aspek person merupakan instruksi dari anggota organisasi, sedangkan aspek pesan berorientasi pada aktivitas organisasi seperti peraturan. Fungsi dan struktur jaringan komunikasi dalam organisasi yaitu ada fungsi persuasif dan fungsi integratif. Untuk fungsi persuasif berkaitan dengan bagaimana organisasi berkelompok dengan anggotanya agar dapat bekerja dengan giat dan meningkatkan produktivitas. Untuk fungsi integratif berkaitan dengan ketersediaan saluran komunikasi yang memungkinkan para anggota untuk dapat saling terhubung sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Yang terakhir,
Untuk komunikasi integratif, ada 5 struktur jaringan komunikasi yang berkembang dalam organisasi. Ada struktur lingkaran, struktur roda, struktur Y, struktur rantai, dan struktur semua saluran. Untuk struktur lingkaran, yaitu menempatkan anggota yang terlibat sebagai partisipan komunikasi berada dalam posisi yang sejajar. Mereka tidak memiliki pemimpin dan memiliki kekuatan serta wewenang yang sama untuk memengaruhi anggota kelompok, seperti yang ditunjukkan. Untuk struktur roda, yaitu berbeda dengan struktur lingkaran, bersifat setara. Struktur roda sendiri memiliki seorang pemimpin yang diletakkan di posisi sentral. Untuk struktur Y, terdapat 2 orang pemimpin yang dapat menerima dan mengirimkan pesan pada seluruh anggota organisasi. Dan untuk struktur rantai, memiliki kemiripan dengan struktur lingkaran. Perbedaannya, jika dalam struktur lingkaran, proses komunikasi yang terjadi tidak berhenti di satu titik dan setiap anggota dapat saling terhubung. Maka dalam struktur rantai, seluruh anggota dapat saling berkomunikasi dengan kedua orang di sisinya. Untuk struktur semua saluran, dikenal juga dengan nama struktur bintang. Struktur semua saluran ini mirip dengan struktur lingkaran yang telah kita bahas sebelumnya. Perbedaannya antara lain yaitu struktur lingkaran dan semua saluran terletak pada bentuk interaksi yang terjadi di antara para anggotanya. Dalam struktur semua saluran ini, setiap anggota dapat berkomunikasi secara bebas dengan anggota yang lain, sehingga mereka memiliki kekuatan yang sama untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Pola struktur ini juga memungkinkan partisipasi setiap anggota kelompok terakomodasi. Sekian untuk presentasi kelompok 3, saya bersama Kak Fitri. Terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lita sama Mbak Fitri ya. Kita berikan aplaus teman-teman untuk presenter kedua ya teman-teman. Ininya Ya. layarnya nggak masuk ya Bu. Kenapa? Iya, PowerPoint-nya? Iya nggak masuk. Iya belum masuk mungkin karena jaringan mungkin ya belum bisa tampil tapi Oke, kita berikan aplaus sudah ya ke Mbak Lita sama Mbak Fitri, bagus. Ringkasannya komplit lengkap apa yang dibahas di modul 7 kegiatan belajar 2 sudah dibahas dengan lengkap sekali. Kemudian Mbak Lita juga cara menyampaikannya itu bagus, tidak terlalu cepat, kata-kata yang perlu ditekankan, perlu difahami merupakan konsep penting itu disampaikan dengan jelas seperti apa fungsi tadi ya, fungsi kelompok tadi apa bisa untuk sebagai informatif, kemudian untuk persuasif dan sebagainya dijelaskan dengan komplit dan sangat mudah difahami, menjadikan orang kalau mendengarkan serius itu kan bisa memahami, bisa mengerti isi atau konten dari modul 7 kegiatan belajar 2 tentang komunikasi kelompok ya. Baik, Mbak Lita jadi bagus sama Mbak Lita sama Mbak Fitri ya, presenter kedua bagus. Oke, selanjutnya masih ada 3 kelompok lagi. Kelompok ketiga siapa yang sudah siap? Ini sesudah kelompok 2 maju. Ibu Siti Khadijah sama Nur Aisyah. Sama Mbak Nur? Iya, Nur Aisyah. Nur Aisyah, oke. Mbak Siti Khadijah sama Mbak Nur Aisyah ya. Oke, siapa yang mau jadi presenternya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak. Saya mute, Mbak dinyalakan, di-on-kan ininya audionya. Silahkan. Jika ada PowerPoint bisa di-share. Kalau tidak bisa ya tadi dibacakan saja. Kalau bisa sudah siap PowerPoint bisa di-share aja. Oke, silakan Mbak. PowerPoint-nya di-share sama Cece Nur Aisyah, Bu.
Oke, ya silakan Soalnya Mbak. laptop akunya nggak ini. Ya, Nggak kalau sinkron. PowerPoint di-share, videonya nggak nyala nggak apa-apa. Tapi jika Ya, tanpa Bu. PowerPoint, videonya nyala. Tapi tanpa PowerPoint, video nyala. Kalau PowerPoint-nya sudah muncul, tidak perlu video nggak apa-apa. Yang sound-nya aja apa, audionya aja yang di-on-kan ya. Silahkan, Mbak. Ya, Bu. Layarnya kelihatan nggak, Bu? Sudah Saya muncul, Mbak. sudah, Di sana Bu. sudah muncul ya? Coba sudah muncul belum ya? Belum, kalau di saya belum muncul. Nah, di sana mungkin teman-teman yang radius lebih dekat mungkin sudah muncul duluan mungkin ya. Sudah muncul belum ya? Halo. Belum, Cek. Ntar dulu. Belum, Cece. Mungkin Mas Kevin, Mas Ade bisa bantu tuh nge-share PowerPoint. Pak Ketua Kelas. Mana? Kirim ke email aku sini. Ah, kirim ke email ke Mas Ade biar share. Ntar dulu. Ya. Bentar. Oke, kita kirim. tunggu santai aja, nggak apa kita tunggu. Emang perlu jeda waktu nggak apa-apa ya. Nggak bisa pakai HP. Harus pakai laptop. Kayaknya HP harus laptop lebih. Kalau HP agak lama kecuali jaringannya lancar saya ya. Sambil nyuapi, jadinya nggak bisa buka laptop, Bu. Coba Kade saya aku kirim. udah ngirim di itu. Adik minta tolong. Iya, Adek. Di WA, Kak. Coba Kak dibuka, Kak. Email, aku buka dari laptop. Oh, oke. Bentar. Email aja pas dibuka Mas Ade tuh email coba ya. Udah tak kirim, Dek. Bisa nggak? Lewat HP nggak bisa share screen. Bentar aku lihat dulu. Ada nggak, Dek? Ada. Ya udah aku share screen ya. Thank you, Ade. Makasih ya, Ade ya. Udah muncul. Udah muncul. Sudah muncul. Ya, silakan, Mbak Siti atau Mbak Nur Aisyah yang presenter. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Siti Khadijah dan Nur Aisyah ingin mempresentasikan komunikasi antar manusia. Ade buka di tayangan slide aja loh, Dek. Tinggal ketik, jadi nggak usah naik turun. Gua nggak ada PowerPoint by the way. Langsung ya. Definisi, bentuk, dan dimensi komunikasi antar manusia. Terus, kesadaran dan pengungkapan diri dalam komunikasi antar manusia. Syarat kelancaran proses komunikasi antar manusia. Pertama, definisi, bentuk, dan dimensi. Komunikasi antar manusia, interpersonal communication atau komunikasi pribadi merupakan bentuk komunikasi yang terjadi di antara manusia, antara individu satu sama lain. Bentuk umum dalam setting privat dan pertemuan tatap muka face to face. Misalnya, komunikasi keluarga, kekasih, teman, dosen, dan lain-lain. Melalui komunikasi pribadi, mengenal dan membina hubungan dengan orang lain, memelihara hubungan, dapat merusak dan kemudian memperbaiki hubungan dengan orang lain. Komunikasi antar manusia berperan penting dalam menyeimbangkan dinamika relasi
membantu bertukar pikiran, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, melakukan tindakan yang sesuai dengan kehidupan kita. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Slide Kak Adek. Langsung ke ciri-ciri. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Atasnya Kak. Maaf. Itu bisanya dibuka pakai slide, Dek. Ya ada isinya, yang ciri-cirinya di bawah itu ada isinya, cuma harus pakai slide. Kalau enggak di slide ya nggak betul. Bersifat ciri-ciri komunikasi interpersonal bersifat spontan dan terjadi secara kebetulan, tidak memiliki identitas keanggotaan yang jelas, terjadi sebagai sebuah aktivitas yang sambil lalu. Lalu, komunikasi diadik. Bentuk khusus komunikasi antar manusia, yaitu merupakan bentuk komunikasi antar manusia yang melibatkan hanya 2 orang partisipan saja dan terdapat kedekatan emosional di antara keduanya. Ciri-ciri komunikasi diadik. Partisipan berada dalam jarak yang dekat. Partisipan saling mengirimkan dan menerima pesan verbal atau non-verbal secara spontan dan simultan. Contoh, hubungan suami istri, kekasih, sahabat. Kedekatan emosional mendorong perbedaan komunikasi yang terjadi. Kedekatan emosional mendorong perbedaan komunikasi yang terjadi jika dibandingkan dengan komunikasi dengan kedekatan emosional yang tidak serupa. Perbedaan level dimensi yaitu pada konten pesan, dimensi hubungan yaitu pada level relasional di antara partisipan komunikasi, hubungan kekasih, dimensi isi bersifat egaliter. Slide-nya Kak, maaf Kak. Ke bentuk hubungan komunikasi. Ke bawah, iya. Bentuk hubungan komunikasi antar manusia. 1. Hubungan simetris. Hubungan yang setara dan seolah saling mencerminkan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat. Semakin mirip perilaku seseorang dengan orang lain, semakin simetris pula hubungan di antara mereka. Jarang terjadi perbedaan. Contoh, dalam persaingan antar calon pemimpin daerah di pilkada. 2. Hubungan komplementer. Hubungan yang tidak setara dan saling melengkapi. Syarat akan perbedaan. Cenderung lebih produktif daripada simetris. Posisi pihak yang terlibat lebih vertikal dan tolak belakang. Rawan konflik. Contoh, hubungan guru dan murid. Ke bawah Kak. Maaf. Kesadaran dan pengungkapan diri. Salah satu faktor keakraban dalam komunikasi yaitu kesadaran dan pengungkapan diri. Partisipan komunikasi yang terlibat. Salah satu cara menjelaskan kesadaran diri seseorang dapat melalui jendela Johari window. Ke bawah Kak, maaf. Jendela Johari window terdiri dari 4 ruang. 1. Daerah terbuka open self. Informasi yang diketahui oleh kita dan orang lain bersifat informasi umum. Misalnya, nama, umur, jenis kelamin, agama, atau latar belakang pendidikan. Besar daerah terbuka tergantung pada tingkat kenyamanan yang dirasakan orang tersebut. 2. Daerah buta, blind self. Berisi informasi tentang diri yang tidak diketahui oleh diri kita, tetapi diketahui oleh orang lain. Misalnya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadari, namun disadari oleh orang lain. Kebiasaan buruk seperti aib membuat mereka malu dan memperburuk citra. Ketiga, daerah gelap, unknown self.
berisi informasi tentang diri kita yang tidak diketahui oleh diri kita dan orang lain, cenderung berada pada alam bawah sadar. Diperlukan treatment atau perlakuan tertentu untuk mengungkapkannya. 4. Daerah tertutup, hidden self, yaitu informasi tentang diri sendiri dan orang lain yang kita ketahui, namun tidak diketahui oleh orang lain, bersifat rahasia. C. Syarat kelancaran proses komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Komunikan, yaitu mengetahui informasi tentang komunikan dapat mengurangi risiko salah paham. 2. Persepsi, yaitu pandangan kita terhadap suatu kejadian. 3. Nilai, yaitu komunikator dan komunikan saling menghargai nilai masing-masing individu. 4. Emosi, pemahaman emosi meminimalisir perbedaan penafsiran pesan. 5. Peran, berkaitan dengan gaya komunikasi. 6. Tatanan interaksi, berkaitan dengan lokasi dan kondisi sekitar. Hambatan ke bawah, Kak, maaf. Kak, dia ke bawah. Hambatan komunikasi antar manusia. Perbedaan komunikator dan komunikan dalam mempersepsikan pesan yang mereka transmisikan. Lalu pandangan stereotip terhadap pihak tertentu. Upaya untuk mengembangkan kualitas komunikasi antar manusia. 1. Mengembangkan rasa percaya diri, yaitu bebas dari rasa khawatir, tidak nyaman, dan takut berlebihan. 2. Menunjukkan dukungan. Dukungan dilakukan oleh para partisipan komunikasi. 3. Keterbukaan, penerimaan segala bentuk pemikiran, informasi, atau sudut pandang, meskipun berbeda dengan hal yang diyakininya. Sekian presentasi dari saya, Siti Khadijah dan Nur Aisyah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, Mbak Siti Khadijah, dan Mbak Nur Aisyah ya. Jadi kita berikan aplaus dulu teman-teman ya pada presenter ketiga kelompok 3 pada siang hari ini. Ya, bagus ya. Jadi ini makin ke sini makin bagus nih presentasinya teman-teman ya. Ini presenter yang ketiga tadi materi dikelompokkan dan dibikin pointers-pointers seperti itu bagus sekali. Itu memudahkan kita belajar menjadi lebih sistematik dan poin-poin itu bagus sekali. Jadi apa namanya ringkasannya tadi kita berbuat berupa 3 subjudul ya, kemudian dari per A, B, C kita urai lagi berupa poin-poin. Bagus itu. Penuangan seperti itu bagus dan itu membuat kita mudah untuk mempelajari kembali materi-materi yang sudah dibaca ya. Bagus nih apa namanya presenter ketiga. Jadi semakin sering presentasi semakin kelihatan nih sebenarnya teman-teman sudah bisa menuangkan kembali apa yang sudah dipelajari ke dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Atau yang tidak tampil PowerPoint-nya disampaikan itu sudah kelihatan apa namanya inti-inti pada kegiatan belajar yang disampaikan pada siang hari ini. Jadi saya komentari presenter ketiga tadi penyampaiannya cukup sistematis, bagus, kemudian juga dalam menyampaikan intonasi serta pengucapan kalimat-kalimatnya itu juga enak didengarkan, tidak buru-buru. Jadi si audiens pendengar saya mendengar di sini merasa bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan karena penyampaiannya itu tidak buru-buru dan ditambah PowerPoint yang sistematis bagus seperti itu. Baik ya. Jadi cara membuat PowerPoint ataupun ringkasan seperti ini bagus sekali. Baik. Jadi Mbak Siti Khadijah dan Mbak Nur Syahmah sudah selesai menyampaikan tugasnya sebagai presenter ketiga ya. Kita lanjutkan ke presenter keempat. Masih ada 2 kelompok lagi ya. Keempat siapa yang belum? Silahkan.
Siapa yang mau keempat? Siapa Mas Adik yang keempat? Mas Adik yang belum, Mas Adik. Saya dulu, Po. Boleh, Mbak Maat. Mas Adik keempat ya. Timnya sama siapa, Mas Adik? Silakan, Mas Adik menyampaikan. Sama Bunda Mary, sama Maryutin. Maryutin ya, oke, sama Mbak Maryutin. Silahkan Mas Adik sama Mbak Maryutin menyampaikan presentasinya. Kalau powernya udah siap, bisa di-share sambil nunggu. Saya mute saya ya, audionya. Silahkan ya, Mas Adik sama Mbak Maryutin ya. Sebentar, Bu. Saya buka dulu. Kalau udah bisa saya mulai, Bu. Saya nggak bisa hidupin kamera kebetulan, Bu. Oke, saya sudah bisa lihat nih, Mas. Silakan ya, udah muncul PowerPoint-nya ya, silakan. Bentar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga masih sehat-sehat saja dan tetap semangat belajar ya. Amin ya. Ya, kali ini saya, Cepin Ade Pratama, akan mempresentasikan tentang sedikit rangkuman saya tentang komunikasi massa yang kebetulan saya berkelompok dengan Maryutin. Kalau saya sih manggilnya Bunda Mary ya. Jadi ini kita udah siapkan beberapa waktu sebelumnya dan sekarang kita mau bagi ke teman-teman semua ya. Nanti teman-teman kalau ada bertanya boleh dipertanyakan di akhir sesi. Untuk definisi sendiri, komunikasi massa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi dengan menggunakan media massa sebagai media perantaranya. Dalam komunikasi massa terdapat 5 variabel yang sangat berpengaruh terhadap kinerja media. Kelima variabel tersebut yaitu sumber, audiens, pesan, proses, dan konteks. Nah, konteks dalam komunikasi massa dipahami sebagai kondisi sosial yang terjadi saling berpengaruh terhadap kinerja media massa. Konteks sosial dapat berupa kondisi sosial ekonomi, politik, atau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Konteks sosial tersebut berpengaruh terhadap pemberitaan yang akan diangkat oleh media. Sebaliknya, pemberitaan media juga dapat mempengaruhi konteks sosial masyarakat. 5 karakteristik komunikasi massa yang diturunkan dari pengertian tentang variabel komunikasi massa adalah komunikator bersifat profesional. Pesan disampaikan secara cepat dan berkelanjutan kepada audiens yang luas dan heterogen. Proses komunikasi yang terjadi bersifat searah, pesan yang disampaikan bersifat umum dan tidak ditujukan kepada perorangan secara khusus, dan disampaikan secara masif dan serempak pada seluruh audiens. Bentuk-bentuk media massa antara lain buku, surat kabar, majalah, tabloid, televisi, radio, film, kaset, piringan hitam, compact disc, and digital video discs. Untuk sejarahnya sendiri, saya sudah merangkum sedikit. Rekam jejak perkembangan media massa di Indonesia diawali pada pertengahan abad ke-18 ketika masa kolonial Belanda di Indonesia. Kala itu pihak Belanda mulai menerbitkan surat kabar di Indonesia meski masih mengekang kinerja dan pertumbuhan persnya. Surat kabar pertama terbit di Indonesia adalah
ini menggunakan bahasa Belanda. Kebetulan kalau salah tolong dikoreksi. Batavia's Novels pada tahun 1744, disusul kemudian Batavia's Koran pada tahun 1817 dan Batavia's Advertentieblad pada tahun 1827. Media massa elektronik di Indonesia pertama kali beroperasi pada tahun 1911 ketika Angkatan Laut Kerajaan Belanda mengoperasikan fasilitas radio komunikasi di Pulau Sabang untuk mengatur jalur lalu lintas kapal pada tahun 1925. Belanda mulai mendirikan Radio Batavia Vereniging yang menyiarkan musik-musik Eropa. Pada bulan Agustus 1962, Televisi Republik Indonesia (TVRI) lahir dan beroperasi untuk pertama kalinya. Kala itu TVRI hanya menyiarkan acara Asian Games keempat yang diadakan di Jakarta, namun sejak bulan November 1962, TVRI mulai mengudara secara reguler setiap hari. Jadi, untuk rangkuman saya sendiri, komunikasi massa itu dia bersifat tidak perorangan, melainkan melibatkan banyak orang alias banyak massa. Karena kalau cuma satu mungkin itu komunikasi antar personal ya. Persona. Ya, jadi banyak contohnya kita bisa lihat kayak infotainment ya kan. Kita sering tuh pagi-pagi kan lihat ada kalau yang sekarang kan ada video skandal dari Gisel yang disebarkan, maksudnya diliput oleh infotainment. Itu infotainment tersebut juga yang kita tonton di Stabari di TV itu juga bagian dari komunikasi massa, karena yang komunikator yang bersifat profesional yaitu presenternya dan melibatkan banyak massa. Nah, itu contoh mudahnya sih kalau apa itu komunikasi massa. Atau mungkin juga ada koran. Teman-teman berlangganan koran pagi, koran Sindo, koran ini itu juga termasuk komunikasi massa. Kalau dari kalau ada radio juga. Terus kalau radio itu ada perkembangan juga bahwasanya selain radio sekarang ada yang namanya podcast kan. Teman-teman juga sering dengar podcast. Dan selain itu media massa berkembangnya juga menurut saya ya, ini pribadi sih. Setelah saya diskusi dengan Kak Maryutin, bahwasanya komunikasi massa ini di media baru ini tidak bisa terpaku alias selalu berkembang. Contoh, kita bisa tuh, karena kan salah satu syaratnya adalah komunikator adalah profesional, tapi kita sebagai kita nge-tweet aja di Twitter, kita tidak profesional, itu kita juga melakukan yang namanya komunikasi massa. Kita nge-post sesuatu di Instagram itu termasuk komunikasi massa. Jadi contoh paling jelasnya adalah komunikasi massa itu kita melibatkan banyak orang, banyak partisipan. Nah, semakin berjalannya waktu, semakin ini itu ada salah satu bukan syarat sih, tapi kayak mungkin faktor dari yang kenapa bisa disebut komunikasi massa. Salah satunya kan komunikatornya kan harus profesional, tapi sejalannya waktu itu tidak sih, karena kebebasan pers juga, kemajuan media massa juga sangat pesat. Jadi semua orang sekarang bisa sih untuk berkomunikasi secara massa alias komunikasi massa. Kalau dulu kan kita harus kayak masuk koran dulu kalau zaman dulu kan, atau mungkin kita jadi announcer radio dulu. Demikian sih kalau untuk komunikasi massa secara singkat dari rangkuman saya. Terima kasih. Sekian dari saya kelompok 4, saya dan Bunda Mary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Adik ya telah timnya Mbak Maryutin telah menyampaikan materinya tentang komunikasi massa. Kita berikan aplaus bersama untuk Mas Adik sama Mbak Maryutin. Ya, baik. Mas Adik sama Maryutin. Oke, baik Mas Adik sama Mbak Maryutin. Ringkasannya sudah sistematis juga bagus ya.
Jadi poin yang ada di modul ke-7 kegiatan belajar 3 sudah dirangkum menjadi suatu kalimat yang padat, kemudian ditambahi juga penjelasan-penjelasan dan contoh perkembangan suatu surat kabar dari dulu sampai sekarang. Bagus sekali itu presentasi itu utama modul, tapi bisa ditambahkan pengayaan. Kalau untuk presentasi seperti ini ya, itu bisa ditambahkan pengayaan supaya penyampaiannya bisa disertai dengan contoh, bisa disertai dengan perkembangan dulu, sekarang udah seperti apa, ada pergeseran pengertian, definisi dan sebagainya, ruang lingkup dan sebagainya. Itu bagus sekali ringkasannya. Cuma ini saya akan luruskan saja tadi tentang di media sosial ya. Jadi komunikasi massa itu berbeda dengan media sosial. Jadi komunikasi massa itu tadi yang sifatnya massa dan orangnya itu profesional dalam arti dipekerjakan oleh suatu media ya. Jadi komunikasi massa di sini ya tadi yang jelas itu ya surat kabar, radio, walaupun sekarang sudah didigitalkan. Jadi tidak seperti zaman dulu ya. Nah, surat kabar kan sekarang kita bisa langganan tuh, betul sekali tadi contohnya udah betul, yang kita bisa langganan Sindo, langganan Kompas, kemudian Republika, kemudian Jawa Pos, kemudian Suara Merdeka dan sebagainya. Itu bisa kita berlangganan seperti itu betul, itu termasuk media massa. Nah, tapi itu termasuk media massa betul. Nah, tapi untuk yang contoh tadi ya podcast itu betul, itu juga marak podcast, kemudian IG ya, Instagram, kemudian ada lagi Facebook, Twitter, ada lagi yang lain banyak. Nah, itu bukan komunikasi massa tapi komunikasi media baru. Nah, itu kita sebagai kita menganggap diri kita sebagai sumber sah-sah saja gitu maksudnya, karena tidak tidak asal kita punya data kita bisa men-share seperti itu. Nah, untuk komunikasi massa itu yang men-share itu ada tim redaksinya, tidak bisa men-share atas nama saya men-share, itu berarti komunikasi massa itu tidak bisa seperti itu. Untuk komunikasi massa ada orang yang dipekerjakan, ada orang yang dilembagakan, ada orang yang bertanggung jawab terhadap nama dari suatu media massa tersebut. Nah, itu tidak bisa sembarang orang langsung upload dan itu sebagai media massa. Kalau seorang upload di suatu media sosial, Instagram dan sebagainya, itu dia memakai dirinya sendiri. Itu yang perkembangan media sosial. Walaupun konteksnya itu pun sama dengan yang berita di koran, tapi tidak ada kontrol dari yang lain. Nah, kalau komunikasi massa ada kontrol dari pihak redaksi, ada tim redaksinya yang mengontrol kualitas di situ, dan redaksinya itu akan bertanggung jawab cerita itu dari siapa, harus di cross check dan memang betul asal sumbernya. Nah, kalau kita pribadi kita bisa meng-cross check kita sendiri, tapi bisa juga kita share aja dari grup yang lain kemudian kita share. Nah, itu beda, itu namanya media sosial. Nah, di sini jadi teman-teman harus membedakan media sosial dengan komunikasi massa. Jadi itu dua hal yang beda ya. Kalau dulu masih hanya sampai komunikasi massa, dan komunikasi massa itu mencapai keemasannya itu waktu saya masih SMP, SMA ya, tahun berapa itu, mungkin adik-adik masih kecil banget. Nah, itu memang surat kabar itu luar biasa, oplahnya besar sekali, penghasilannya besar sekali, pengaruhnya menyampaikan informasi di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya juga besar sekali. Kemudian banyak orang yang melanggan surat kabar tersebut, itu zaman jaya-jayanya media massa ya, komunikasi massa. Film juga banyak yang menonton, kemudian surat kabar film, radio juga masih banyak sekali ini pendengarnya. Nah, sekarang sudah mulai bergeser, semua menjadi digital. Masih tetap kita bisa sebut komunikasi massa, tapi mulai didigitalkan. Tapi tetap ada yang bertanggung jawab di situ. Nah, itu jadi tetap masuk komunikasi massa. Tapi untuk yang media sosial, nah itu tadi yang berbeda, termasuk podcast, termasuk WA grup, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Nah, itu termasuk media baru yang nanti itu akan berkembang, akan menggeser, merubah paradigma pengertian dan sebagainya. Karena sekarang saja kita bisa lihat oplah surat kabar yang printed itu sekarang sudah jauh-jauh sangat sekali berkurang.
Jika perusahaan-perusahaan surat kabar, radio itu tidak beralih ke digital, dia akan ditinggal oleh pendengarnya, ditinggal oleh pembacanya. Nah, untuk itu mereka berlomba-lomba masuk ke digital karena supaya masih punya audiens yang dulu membaca printed, sekarang mengikuti secara elektronik melalui digital tadi, melalui internet, melalui jaringan menjadi media digital. Nah, jadi bagus penyampaiannya. Saya hanya meluruskan yang komunikasi massa dengan media baru. Itu dua hal yang beda. Ya, media baru nanti akan berkembang ke cepat sekali dan akan berkesinambungan karena sekarang masanya media baru. Ya, baik Mbak Mariutin sama Mas Ade telah menyampaikan presentasi yang keempat. Ini yang terakhir. Presenter kelima, silahkan berarti Mbak Neni ya. Oke, Mbak Neni silahkan sama Mas Hari ya, tapi nggak bisa datang Mas Harinya ya. Oke, silahkan Mbak Neni menyampaikan presentasinya yang kelima. Silahkan Mbak. Ciamahnya nggak bisa hadir Bu. Ini ya nggak apa-apa. Ya harus ya kerja nggak apa-apa. Udah diwakili Mbak Neni. Silahkan Mbak Neni. Komunikasi antar komunikasi organisasi Bu. Kodrat manusia dan sosial tidak hanya mendorongnya untuk hidup berkelompok dengan orang. Mbak, itu bahannya kayaknya itu deh di rotate diputar. Itu tampilannya di sini kok. Nah, sip lah. Nah, itu baru. Oke, ya silakan. Ya, itu udah bisa dibaca ya. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya mendorong untuk hidup berkelompok dengan orang lain, manusia juga perlu berorganisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sejak duduk di bangku sekolah, kita sudah mengenal beragam organisasi atau bahkan pernah bergabung dengan suatu organisasi. Di antara organisasi tersebut mungkin ada yang bersifat profit dan non-profit. Organisasi yang bersifat profit merupakan organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba, sedangkan organisasi non-profit adalah organisasi yang tidak mempunyai tujuan memperoleh laba. Definisi, dimensi, dan pendekatan. Secara sederhana, organisasi dapat diartikan sebagai sistem yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan, adanya pembagian tugas yang berstruktur. Kata kunci dalam organisasi adalah sistem, tujuan, pembagian tugas, dan struktur. Perbedaan organisasi dan kelompok tidak hanya terletak pada jumlah anggotanya saja, namun juga ada struktur yang bersifat formal dalam organisasi. Selain itu, proses komunikasi kelompok cenderung lebih informal dibandingkan dengan proses komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Proses komunikasi yang terjadi dalam organisasi dapat bersifat formal maupun informal. Komunikasi yang bersifat formal adalah aktivitas komunikasi yang berorientasi pada kepentingan organisasi. Komunikasi formal antara lain dapat berbentuk memo, arsip kebijakan, laporan, rilis, media, hingga surat-surat resmi yang berkaitan dengan aktivitas keorganisasian. Selain komunikasi yang bersifat formal, proses komunikasi yang terjadi di dalam organisasi juga bersifat informal. Komunikasi bersifat informal dalam organisasi adalah aktivitas komunikasi yang terjadi di antara para anggota organisasi dan tidak berorientasi pada kepentingan organisasi. Selain komunikasi formal dan informal, dimensi komunikasi organisasi juga dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan partisipan komunikasi yang terlibat. Kedua dimensi komunikasi organisasi tersebut yaitu komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal merupakan aktivitas komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Komunikasi internal ini dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Komunikasi yang berbentuk vertikal merupakan proses komunikasi yang bersifat lurus baik dari atasan ke bawah, top down communication, maupun dari bawah ke atas, bottom up.
Dalam mengkaji sebuah organisasi terdapat 4 pendekatan yang maupun menyelisik kinerja organisasi dan menganalisis peran komunikasi organisasi di dalamnya berikut 4 pendekatan tersebut. A. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam mengkaji organisasi beranggapan bahwa untuk meningkatkan performa dan produktivitas sebuah organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah sebagai panduannya. Metode ilmiah digunakan sebagai panduan yang dapat memetakan cara agar pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya. Dalam pendekatan ini, komunikasi berperan sebagai cara untuk menyampaikan perintah dan menjelaskan prosedur dalam mengoperasikan pekerjaan. B. Pendekatan hubungan interpersonal. Pendekatan hubungan interpersonal dalam mengkaji organisasi beranggapan bahwa kepuasan kerja anggota kelompok berbanding lurus dengan produktivitas bekerjanya. Dalam pendekatan ini, salah satu cara agar anggota kelompok dapat merasa bahagia dan puas, yakni dengan mengapresiasi kinerja yang telah mereka lakukan. Pendekatan ini menekankan pada arti penting manajemen partisipatif sebagai sudut pandang dalam melihat sebuah organisasi. Komunikasi organisasi berperan penting karena pendekatan ini sangat menghargai arti penting interaksi sosial, komunikasi interpersonal, dan komunikasi yang terjadi secara informal di dalam organisasi. Pendekatan sistem mengkaji organisasi sebenarnya merupakan paduan dari pendekatan ilmiah dan hubungan antara manusia. Faktor fisik, sosial, psikologis anggota organisasi dianggap sebagai faktor-faktor yang sama pentingnya dan dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kinerja mereka di dalam organisasi. Pendekatan sistem melihat bahwa organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian, setiap bagian saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Komunikasi organisasi berperan penting sebagai koordinator dan penyeimbang setiap bagian sehingga seluruh bagian dalam organisasi dapat berjalan dan bekerja secara bersamaan. Pendekatan kultural. Pendekatan kultural dalam mengkaji organisasi berkaitan dengan aspek perilaku, peran, nilai, dan tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Pendekatan ini memandang organisasi dan seluruh anggotanya sebagai suatu kesatuan yang memiliki nilai-nilai dan tujuan yang sama. Dalam pendekatan ini, anggota organisasi dan organisasi merupakan dua entitas yang paling berkaitan dan tidak dapat terpisah. Komunikasi organisasi dalam pendekatan ini berfungsi tidak hanya sebagai aktivitas transmisi pesan dari satu anggota ke anggota organisasi yang lain saja. Komunikasi organisasi berperan sebagai proses pembentukan karakter organisasi, interaksi antara divisi dan seluruh anggota organisasi. Fungsi dan struktur jaringan komunikasi dalam organisasi. Aktivitas komunikasi dalam organisasi memainkan sejumlah fungsi penting. Berikut ini beberapa fungsi komunikasi organisasi. Fungsi informatif. Komunikasi organisasi berfungsi sebagai penyalur informasi baik secara vertikal maupun horizontal. Melalui komunikasi vertikal, komunikasi yang bersifat top-down, para karyawan dapat memperoleh informasi-informasi secara detail, lengkap, dan akurat. Dan juga para karyawan bisa menyampaikan aspirasinya kepada atasan. Sedangkan melalui komunikasi horizontal, para karyawan dapat saling bertukar informasi satu sama lain. Fungsi yang berkaitan dengan aturan yang berlaku di dalam organisasi. Fungsi regulatif komunikasi organisasi berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek person dan pesan. Aspek person misalnya berupa instruksi yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan dalam organisasi. Aspek pesan misalnya berupa pesan-pesan regulatif yang berorientasi pada aktivitas organisasi, peraturan dan standar prosedur operasional (SOP).
Fungsi persuasif, fungsi ini berkaitan dengan cara organisasi berkomunikasi dengan anggotanya agar mereka lebih giat sehingga dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Penting untuk mengembangkan komunikasi dalam organisasi karena dengan cara ini dapat mempersuasi anggota organisasi dengan cara mendekati dan mengapresiasi anggota dibandingkan dengan memberikan sejumlah perintah dan ancaman. Fungsi integratif. Fungsi ini berkaitan dengan ketersediaan saluran komunikasi yang memungkinkan para anggota untuk dapat saling terhubung sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Keempat, fungsi komunikasi organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif hanya jika anggota dan organisasi mampu menjalin relasi yang harmonis. Setiap fungsi tidak bersifat substitutif melainkan komplementer. Selain keempat fungsi tersebut, terdapat 5 struktur jaringan komunikasi yang berkembang dalam organisasi berikut 5. Struktur lingkaran. Struktur lingkaran menempatkan anggota yang terlibat sebagai partisipan komunikasi berada dalam posisi yang sejajar, tidak memiliki pemimpin dan memiliki kekuatan serta wewenang yang sama untuk mempengaruhi anggota kelompok. B. Struktur roda. Berbeda dengan struktur lingkaran yang bersifat setara, struktur roda memiliki seorang pemimpin yang diletakkan di posisi sentral. Pemimpin ini satu-satunya yang dapat mengirimkan dan menerima pesan kepada anggota yang lain. Struktur Y. Dalam struktur ini terdapat 2 orang pemimpin yang dapat menerima dan mengirimkan pesan pada seluruh anggota organisasi. Dalam struktur ini terdapat anggota-anggota kelompok yang dapat berkomunikasi dengan 2 anggota lain dan anggota kelompok yang hanya dapat berkomunikasi dengan 1 anggota lainnya. D. Struktur rantai. Struktur rantai memiliki kemiripan dengan struktur lingkaran. Perbedaan jika struktur lingkaran proses komunikasi yang terjadi tidak berhenti di satu titik dan setiap anggotanya dapat saling terhubung, maka dalam struktur rantai di seluruh anggotanya dapat saling berkomunikasi dengan kedua orang di sisi kecuali anggota yang anggota. D. Struktur rantai. Struktur rantai memiliki kemiripan dengan struktur lingkaran. Perbedaannya jika struktur lingkaran proses komunikasi yang terjadi tidak berhenti di suatu titik dan setiap anggotanya dapat saling terhubung, maka dalam struktur rantai seluruh anggotanya dapat saling berkomunikasi dengan kedua orang di sisinya kecuali anggota yang terletak di batas paling ujung struktur yang hanya bisa berkomunikasi dengan satu anggotanya saja. Ya, udah Bu. Oke, udah selesai ya Mbak Neni ya. Baik, Mbak Neni. Bu, maaf Bu. Ya, oke. Baik, teman-teman semua, kita berikan aplaus untuk Mbak Neni dan Mas Hari ya, tim kelima dari presenter kita siang hari ini. Kita berikan aplaus bersama ya, teman-teman. Neni sama Mbak Nursia mampu. Ya, oke. Jadi sampai sekarang sudah 5 presenter sudah maju ke depan. Nah, untuk Mbak Neni saya berikan urusan sedikit ya. Jadi Mbak Neni sudah bagus ininya rangkumannya. Cuma tadi karena teks ya, jadi sistematikanya dan singkatan pointers-pointersnya tadi kurang kelihatan karena dibaca gitu aja ya. Nah, lebih baik mungkin misalnya PowerPoint tidak bisa diketik tapi besar-besar, pointers gede-gede gitu aja. Itu juga bisa kalau misalnya PowerPoint share-nya itu lama, bisa tadi dengan berbiasa. Bu, maaf Bu. Ya. Tapi kan umum sih Mbak di-share, cuma tadi karena teksnya terlalu kecil ya, jadi kita mengikutinya kan juga dari audionya saja. Teksnya sih kelihatan tapi terlalu kecil. Nah, mungkin misalkan nanti PowerPoint susah men-share karena mungkin ada kendala tadi, bisa dengan berbiasa tapi mungkin per halaman fontnya agak besar-besar ya. Jadi biar kita juga bisa mengikuti. Tapi secara konten keseluruhannya bagus, rangkuman sudah komplit, kemudian juga contoh-contohnya. Nah, dari penjelasan tadi juga
apa namanya sampai terakhir sudah dijelaskan ya tipe-tipe jaringan tadi, ada yang berbentuk roda, berbentuk apa namanya Y, berbentuk bintang, star dan sebagainya. Itu semua sudah dijelaskan. Nah, ini teman-teman, jadi dari kesimpulan dari 5 presenter yang telah menyampaikan materinya tadi, itu bagus, apa namanya, semua sudah membuat sesuai konten yang ada di modul, ditambah contoh lebih komplit lagi, bagus. Nah, jadi ini, saya menugaskan itu bukan apa. Dengan menugaskan rangkuman seperti ini, itu saya berharap adik-adik itu menjadi apa? Harus membaca modul gitu, harus membaca, kemudian menuangkan kembali ke dalam PowerPoint ataupun ke dalam singkatan di dalam bentuk Word biasa. Nah, itu perlu sekali karena apa? Jika yang menyampaikan saya itu nanti akan beda gitu. Tapi jika adik-adik membaca kembali, kemudian membaca dan menuliskannya kembali, itu recallingnya 2 kali. Nah, itu akan berguna waktu nanti di akhir setelah apa namanya 9 modul dibaca, dipelajari bersama, di akhir nanti pas waktu UAS itu akan mudah mengingatnya. Mungkin kita depan secara ini agak lupa, tapi begitu karena adik-adik membaca sendiri, kemudian menuangkan ke dalam bentuk tulisan sendiri, nah itu akan mencharge pengingatan kita di otak kita, itu akan lebih mudah nanti waktu menggali lagi, merecalling lagi apa yang telah kita baca. Jadi pas belajar nanti di akhir itu akan membaca sekilas itu ingat semua. Oh, itu yang dijelasin dulu Bu Arifah gini. Oh, ini yang dijelasin dulu sama Mas Ade presentasi tentang komunikasi massa pengennya seperti ini. Oh, itu yang kemarin dijelaskan sama Mbak itu presentasi Mbak Neni tentang tipe-tipe atau tipe-tipe kelompok seperti itu. Nah, itu akan lebih mudah recalling, mengingat kembali apa yang sudah dipelajari bersama, ya. Nah, cuma ini sudah selesai modul 7 ya. Tinggal 2 pertemuan lagi, mudah-mudahan siap semua. Cuma ini tugas 2 kok masih belum ada yang belum komplit mengirim ya. Di WAG saya ini masih 7 orang yang mengirimkan tugas. Masih ada 3 yang belum. Nanti tolong dicek ya teman-teman, masih 7 nih sampai hari Minggu ini. Saya masih tunggu sampai jam 12 nanti. Jadi Mas Ade biasanya udah ngirim kok belum ngirim? Udah ngirim belum Mas Ade? Tugas 2-nya. Halo Mas Ade. Halo? Apa terputus ya jaringannya ya? Halo? Halo? Ibu, dengar ya? maaf. Oke, ya. Mas Ade belum ngirimkan tugas. Tadi tuh Kak Ade tuh bilang katanya lagi keluar. Oke, udah nggak Iya, apa-apa. Nah, tadi diingetin saja. Oke, nanti diingatkan saja. Ini ada 3 Mbak yang belum gini. Tugas itu kan sangat penting dan itu salah satu tolak ukur nanti ke UAS ya, ke nilai. Jadi bukan hanya UAS tapi tugas seperti keaktifan di diskusi seperti ini kan pengaruh sekali. Diskusinya bagus, oke, teman sudah aktif semua. Kemudian sampai inisiasi pertemuan ke-6 ini teman-teman aktif semua, membuat ringkasan, makanya bertim berdua supaya semua beraktif membaca. Itu sudah termasuk itu partisipasi di diskusi sudah saya catat. Nah, terus untuk tugas 1 sudah komplit 10 orang sudah kirim semua, bagus. Nah, yang tugas 2 di sini masih ada masih berapa ya? 8 orang tambah 1 ya. 8 orang masih kurang 2 kayaknya Mas Adik sama Mas Hari yang cowok-cowok 2 belum kirim ya. Nah, nanti tolong disampaikan siapapun di sini yang dekat sama yang bisa menghubungi Mas Adik sama Mas Hari, tolong disampaikan, tolong dikirim tugas 2 hari ini ya, karena ini udah 1 minggu lebih ya, 8 hari ya, 1 minggu, saya ngerti 1 minggu nggak apa-apa. Tolong dikirim sampai hari ini karena tugas 2 itu presentasinya besar sekali. Jadi tolong adik-adik jangan sampai bolong 1 tugas pun ya. Kalau seperti pertemuan seperti misalkan tadi ada perlu dan harus kerja atau kadang izin nggak apa-apa, asal tidak sampai sekian pertemuan nggak pernah datang, jangan sampai. Tapi kadang izin on off seperti itu nggak apa-apa karena kan sambil kerja ya, bukan hari libur di sana. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, cuma yang memang bisa memang 2 jam ini khusus bisa konsentrasi di sini, dan tolong jangan meninggalkan
ini meninggalkan apa namanya ruangan virtual ya, ruangan virtual ini tetap mengikuti ini ya. Jadi masih ada 2 orang ya yang belum mengirimkan ke saya. Nanti tolong ini yang tugas itu kalau yang memang selama ini lancar mengirimkan email by email, tapi yang tidak by WA nggak apa-apa. Nah nanti tolong setelah mengirim tugas Mbak ditulis di WA grupnya, misalkan yang sudah mengirimkan tugas satu misalkan Mbak Maryutin by email ditulis gitu. Nanti yang untuk tugas ketiga ya, kemudian kan minggu depan pertemuan ke-7 itu sudah ada tugas 3. Nah jika selesai mengerjakan tugas 3 dikirim, terus itu konfirmasi ke WA grup. Jadi ditulis yang sudah kirim tugas 3, misalkan Mbak